Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, pemirsa, dengan topik optimisme Kabinet Indonesia Maju. Seperti biasa kami mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung bersama kami melalui line interaktif di 3681002. Pemirsa yang ada di rumah bisa memberikan tanggapan terkait Kabinet Indonesia Maju. Boleh suka, boleh tidak terima, silahkan share bersama kami dengan para narasumber di studio. Kita lanjutkan kembali, Bapak Fajrul, ini tantangan ke depannya dalam kita melihat susunan kabinet kerja Jokowi yang baru ini khususnya dalam bidang hukum. Tantangan terbesar adalah visi misi presiden itu harus mampu diterjemahkan oleh para menteri. Karena ini jantungnya. Yang kedua adalah presiden harus mampu memimpin pemerintahan. Ya. Kalau presiden tidak mampu memimpin pemerintahan, maka terjadi kayak kemarin, besok presiden keluarkan perpres, lusa dibatalkan. Besok presiden ngomong A, lusa. Itu karena tidak ada leadership. Presiden di akhir jabatan di akhir kekuasaan ini, periode kedua, harus menunjukkan tajinya bahwa bahwa para menteri harus bekerja di bawah kendali dia. Karena hak konstitusional presiden untuk mengangkat dan memberhentikannya jelas. Oleh karena itu, menurut saya, terutama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kapolri misalnya, ya kalau bisa lembaga-lembaga penegak hukum yang lain seperti KPK dan seterusnya harus duduk bersama. Ini mau dibawa kemana penegakan hukum kita ini? Jangan partikular. Kita ini kan partikular, satu di sana comot, di sini comot. Reformasi hukum kita tidak bekerja optimal karena partikularisme itu. Coba secara holistik dikerjakan. Jadi paradigmanya adalah, paradigma kita, penegakan hukum kita, menggaruk yang gatal. Kalau ada yang gatal digaruk, tapi tidak melihat dari mana penyebab gatal hulu persoalan. Dari mana hulu persoalan? Karena itu menurut saya ke depan tantangan terbesar kabinet ini adalah, tantangan terbesar presiden sebagai pemimpin pemerintahan adalah memastikan bahwa para menteri ini bekerja dalam koridor apa yang dia mau. Dan koridor apa yang dia mau yang saya maksud adalah presiden punya cita-cita, presiden punya visi misi, presiden punya paradigm, dan paradigm ini harus mampu diterjemahkan oleh para menteri ini, terutama dari perspektif dari yang dari hukum dan HAM. Nah itu menurut saya ke depan penting ini duduk bersama agar bikin dulu semacam roadmap atau semacam apalah begitu garis besarnya, apa yang mau dilakukan selama 100 hari misalnya begitu, apa yang mau dilakukan, apa yang mesti dipersiapkan. Kemudian tidak ada gonjang-ganjing begitu. Kan kadang-kadang ini yang, apalagi koalisi besar kayak begini gitu. Koalisi besar kayak begini, suara oposisi itu tidak terlalu signifikan buat mereka. Karena itu presiden bisa bekerja dengan nyaman dalam model seperti ini. Presiden bisa merumuskan agenda reformasi hukum ke depan. Presiden bisa memastikan bahwa penegakan hukum ke depan jauh lebih baik dengan bukan ketiadaan oposisi, tetapi kurang gregetnya oposisi di parlemen. Dia bisa merumuskan agenda-agenda itu secara lebih mulus, tanpa tantangan yang berarti, dengan catatan tidak ada pengkhianat di tubuh koalisi. Karena itu lazim terjadi sistem presidensial kombinasi dengan multipartai, terutama di periode kedua. Catatan penting ini bagi Presiden Jokowi adalah belajar ke periode kedua Presiden SBY. Betapa Presiden SBY itu punya manajemen kepemimpinan yang baik, ternyata dikhianati juga oleh koalisi karena mereka mengejar memburu kepentingan elektoral di periode selanjutnya. Itu penting. Kita ada penelpon, Pak, ada Pak Rimba di Makassar. Assalamualaikum, selamat malam, Bapak Rimba. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rimba. Menarik sekali, saya ke Pak Fajrul dulu. Sangat cerdas sekali penjelasannya. Cuma mungkin ada perbedaan di bagian hukum ini. Karena koordinatornya sekarang orang paham hukum. Kalau dulu koordinatornya nggak paham hukum, cuma paham militer.
Jadi Jaksa Agung semua mau konsultasi, nggak ngerti Pak Wiranto. Nah, kalau sekarang bisa, makanya cerdasnya Pak Jokowi memasang siapapun di situ-situ, tapi yang koordinatornya ini orang paham hukum betul. Jadi kalau mereka berkonsultasi, nggak perlu ke presiden, cukup ke koordinator. Itu kekurangannya dengan yang dulu. Nah, itu menurut saya, Ade. Baik. Nah, kalau di sisi ekonomi, saya kira sudah bagus sekali. Ini satu konsep yang bagus, saya kira sudah menempatkan orang-orang yang pas di posisinya. Saya cuma mungkin ke senior saya Pak Sukri diluruskan sedikit bahwa bukan cuma Pak Prabowo ketua partai, ada 3, Pak Erlangga dengan ketiga. Pak Soeharto. Nah, itu ada 3 ketua partai di situ. Mengenai Pak Prabowo, saya kira kita sepakat semua apapun asumsi kita. Cuma mungkin yang perlu diberikan sedikit edukasi sama masyarakat mengenai bahasa Pak Prabowo jatuh kasta, itu tidak benar. Kenapa calon presiden jadi menteri? Yang jadi yang jatuh kasta itu kalau Pak Jokowi jadi menteri, karena presiden jadi menteri. Prabowo kan calon menteri. Begitu kalah calon presiden kan kembali ke masyarakat biasa. Jadi bukan lagi calon presidennya. Itu yang perlu diedukasi masyarakat. Ya, saya sepakat dengan senior saya Pak Sukri bahwa ini sudah bagus. Kedepannya ada satu mungkin yang perlu kita pahami juga, bahwa kenapa Pak Jokowi mengambil Pak Prabowo di parlemen. Parlemen itu Gerindra suara kedua. Apapun yang terjadi, siapapun yang jadi oposisi belum bisa mengalahkan suara bulat di parlemen. Nah ini, jadi ada plus minusnya mengambil namanya Pak Prabowo. Persoalan 2024 nanti saya kira sepakat Pak Sukri tadi, itu ada namanya kerja dulu. Nah, jadi perlu mungkin kita sepakati bahwa apapun yang dilakukan Pak Jokowi hari ini, walaupun maaf secara pribadi saya tidak pernah mendukung beliau, tapi setelah melihat susunannya ini terlalu cantik dan terlalu sempurna. Ya, tidak ada lagi celah yang kita bisa hantam kiri kanan karena semua sudah menempatkan orang-orang. Tidak ada lagi, ada pidatonya Pak Fajrin, Pak penutup presiden, bahwa saya sekarang sudah bebas di periode kedua. Ya. Kalau yang tidak kerja saya bisa pecat. Artinya signal bahwa saya tidak terikat lagi dengan partai tertentu. Nah, itu yang perlu kita pahami semua. Jadi saya sepakat senior saya bertiga, intinya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang dilakukan Pak Jokowi, ini kita optimis saja dengan susunan kabinetnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riba. Kita lanjutkan kembali membahas terkait tantangan gitu, khususnya di bidang ekonomi terlebih dahulu. Kita melihat meskipun masih banyak kekurangan, tapi dalam hal ekonomi juga banyak perubahan yang baik gitu dari periode yang pertama Bapak Jokowi. Contoh untuk upaya pemerataan pembangunan sudah dilakukan pembangunan infrastruktur yang mana mempengaruhi ekonomi di berbagai wilayah pelosok Nusantara bahkan. Ini optimisme Bapak atau tantangan ke depannya, apakah memang dari susunan atau komposisi yang baru ini bisa melanjutkan dan bahkan mengembangkan? Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa ya seperti itulah, kita berharap bahwa dengan komposisi kabinet ini betul-betul bisa menggiring masyarakat itu pada taraf kesejahteraan yang layak, ya. Karena kalau kita melihat juga struktur kementerian sekarang ini kan sebagaimana yang struktur kementerian dari perspektif hukum itu juga ada beberapa yang tidak berubah, ya, seperti Sri Mulyani itu tidak berubah, sehingga kalau pola kerja yang digunakan oleh Sri Mulyani dan menteri-menteri yang petahana ini itu tetap pada konsep yang lama, tidak mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, maka tentu ya yang dialami oleh masyarakat akan seperti itu juga. Apalagi kita melihat bahwa fokus pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi 5 tahun yang lalu kan banyak ke arah infrastruktur. Tapi ternyata banyak juga sinyalemen yang berkembang di masyarakat bahwa sebenarnya infrastruktur itu lebih banyak menguntungkan pihak investor, seperti misalkan China, ya, di mana dalam kerjasama yang dibangun dengan pemerintah Cina misalkan, itu lebih banyak menguntungkan
Cina sebagai investor, karena dalam perjanjian-perjanjian yang dibangun itu misalkan pengadaan material harus dari Cina, kemudian pendanaan atau finansial juga dari Cina. Baik. Lalu kemudian justru sampai juga kepada tenaga kerja diimpor juga dari Cina. Nah, ini kan bahaya besar bagi penduduk Indonesia, di mana kita bonus demografi dengan jumlah Baik. penduduk Itu yang sejumlah tantangan untuk di Iya. bidang ekonomi. Kalau dari politik, Pak Sukri? ya. Baik, secara politik saya kira kan tadi sudah disinggung oleh Pak Fadrul dan juga Pak Firman bahwa salah satu yang mesti kita perhatikan adalah komposisi yang ada ini. Itu ya kita harus sadari bahwa ini adalah komposisi yang dalam pengaruh partai politik atau dalam pengaruh kepentingan-kepentingan politik. Nah, mungkin saya mau mengambil apa namanya ilustrasi begini. Ya. Jika ini adalah sebuah tim sepak bola gitu, dengan mendatangkan semua pemain bintang pada posisi-posisinya, apakah kemudian pertanyaannya adalah tim ini akan menjadi selalu pemenang? Itu pertanyaannya. Ini artinya kan ini bukan hanya sekedar individual, karena dia harus bekerja secara tim. Ya, dia harus bekerja secara tim, saling melengkapi, saling menutup, bukan kemudian menonjol satu persatu. Ya. Dan kekhawatiran kita sebenarnya kan adalah kalau kemudian mereka, karena ini orang-orang hebat ya, tadi dikatakan Pak Rimba juga, ini adalah orang-orang hebat, ini adalah terlalu sempurna kata beliau, karena seolah-olah semuanya sudah ada pada posisinya, meskipun ada beberapa nama yang dipertanyakan, masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ini kan kita berpikir bahwa orang-orang yang ditempatkan Pak Jokowi adalah orang-orang yang hebat di tempatnya masing-masing gitu. Cuman itu saja yang mesti kita pastikan, apakah kemudian orang-orang hebat ini bisa saling bekerja sama. Itu yang penting. Karena kalau tidak, saya khawatir ini akan menjadi arena panggung masing-masing untuk mencari jalan. Karena itu tadi yang saya katakan. Kepentingan elektoral. Betul, ada apa namanya, ada kepentingan partai politik di sana di belakang mereka. Kemudian kepentingan di 5 tahun berikutnya ada kepentingan elektoral. Dan itu artinya dalam konteks kompetisi tidak mungkin ada upaya untuk membuat lawan kita tetap berdiri bersama. Pasti ada yang akan ingin terlihat lebih dari yang lain. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tapi kalau misalnya semua tim ini bekerja sesuai dengan tupoksinya sangat profesional dan solid, saya kira kita bisa sangat optimis untuk itu. Tapi sekali lagi itu yang saya katakan, apakah kemudian karena orang-orang hebat semua pada posisinya, apakah kemudian kerja ini kerja yang bisa bersatu begitu? Tapi untuk ini kan Pak Jokowi sudah pesan, Menteri tidak perlu punya visi. Itu beliau sudah pesan itu, tidak perlu punya visi. Artinya semua orang yang ditaruh di kabinet, 34 menteri dan 4 posisi setara menteri itu harus bekerja berdasarkan apa yang diinginkan Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar, kemudian tantangannya adalah seberapa besar Pak Jokowi bisa mengontrol semuanya. Baik. Itu yang penting sekali, dan ini yang agak saya kira yang kemudian nanti akan menjadi apakah semuanya benar-benar bisa sejalan? Betul, dan saya khawatir nanti salah satu kerja Pak Jokowi adalah rapat koordinasi. Ini akan terus terjadi, karena saya kira ya kekuatan ini akan menjadi apa namanya, itu yang saya katakan mungkin jadi oposisi internal. Baik, karena di dalam banyak variasi untuk menentukan satu objektivitas yang sangat sulit. Betul, dan kerja keras para Menko saya kira. Baik, kita akan bahas kembali lagi pemirsa usai jeda berikut, tetap di obrolan Karebosi.